Shalom bagi kita Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini sebagai renungan secara khusus di Minggu Pasion yang terakhir ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Demikian dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman. Tentu saja kita masih mengingat akan sosok seorang ustadz yang mencoba memberitakan tentang salib. Ia berpendapat bahwa salib adalah kebohongan, bahkan kebodohan. Karena menurutnya, tidak mungkin Allah mau menjadi manusia dan disalibkan. Tetapi bagi kita, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa pemberitaan salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Salib menjadi bukti bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Salib menjadi bukti bagaimana Tuhan mau menderita dan rela mati adalah kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Sebab mereka mungkin berpikir, jika memang benar Yesus adalah Tuhan, berarti Ia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah yang menjadikan segala sesuatu yang ada bagi kita saat ini. Dia juga disebut Raja di atas segala raja. Maka tidak mungkin Ia mati tersalib. Tetapi bagi kita percaya pemberitaan tentang salib adalah kebenaran dan kasih. Salib adalah kebenaran karena di salib itulah Yesus nyata bagi kita, mati untuk kita, menderita untuk kita. Salib adalah kasih karena di salib itulah kita melihat kasih Tuhan yang terbesar bagi kita umatnya. Amanginang, kita sudah memasuki Minggu Pasion yang terakhir sebelum kita masuk kepada peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Pada masa-masa perenungan ini, salah satunya kita boleh mengingat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia meminta kepada Bapanya, jikalau mungkin cawan ini boleh berlalu daripadaku, biarlah berlalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena secara manusiawi, Yesus tahu bahwa penderitaan yang akan dialami itu sangat menyakitkan. Bahwa Ia akan memikul salib yang sangat berat. Bahkan Ia tahu bahwa di kayu salib itulah Dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Amanginang, jika Yesus harus mengalami demikian, itu bukan karena pelanggarannya, itu bukan karena kesalahannya, sebab Ia suci dan benar. Pilatus pun tidak menemukan kesalahan yang membuat Dia harus disalibkan. Tetapi demi menggantikan kita, tetapi demi kita, Ia mau menderita. Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mungkin tahu besok atau lusa kita akan ditangkap, barangkali kita akan bersembunyi sebisa mungkin, sekalipun kita ditangkap karena kesalahan kita. Atau jikalau kita tahu besok atau lusa kita akan mati, kita pasti berusaha menolak kematian itu. Tetapi Yesus, sebagaimana Paulus juga katakan, Dia adalah anak Allah yang taat sampai mati. Oleh karena itu, Amanginang, melalui renungan ini, kita semakin tahu, semakin merasakan bahwa pemberitaan tentang salib bukanlah kebodohan, melainkan bukti
dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mau memberikan nyawanya bagi kita. Amin, kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah yang memberikan kepada kami firman-Mu, yang semakin mengingatkan kami atas kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Engkau Tuhan rela menderita dan mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami semakin merasakan kasih Tuhan itu. Kami boleh menghidupinya di dalam hidup kami, sehingga kami yakin Tuhan bahwa di dalam hari-hari kami kasih Tuhan juga nyata bagi kami. Terlebih Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini kami alami, biarlah kasih-Mu itu menguatkan hati kami untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami dari virus corona yang sedang mewabah. Biarlah hikmat-Mu Tuhan memimpin hidup kami, untuk kami boleh semakin berhikmat melihat peristiwa ini, agar kami semakin lebih baik ya Tuhan. Berkatilah kami di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami. Tuhanlah yang menyertai kami. Amin.